Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini, harap diperhatikan materi pembahasan berikut, yaitu mengenai persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Kita masuk subbab yang bagian A, yaitu mengenal nilai mutlak. Yang pertama, pengertian nilai mutlak. Nilai mutlak suatu bilangan X, jika berbicara mengenai bilangan X, berarti berlaku untuk bilangan negatif dan juga bilangan yang positif. Adalah jarak bilangan tersebut terhadap titik nol pada garis bilangan dengan tidak memperhatikan arahnya. Namanya jarak, berarti kita tidak memperhatikan arahnya tadi. Arah yang dimaksud di dalam garis bilangan itu arah yang ke kiri atau arah yang ke kanan. Kalau bilangan negatif, biasanya dia ke arah sebelah kiri. Kalau yang positif, berarti dia yang sebelah kanan. Untuk nilai mutlak bilangan selalu bernilai positif. Jadi apapun angkanya yang di dalam tanda nilai mutlak, dia hasilnya selalu bernilai positif. Perhatikan bentuk umum nilai mutlak. Nih, ada tanda nilai mutlak tadi dimisalkan dengan bilangan X. Nih, dia berada di dalam tanda nilai mutlak. Sama dengan, untuk setiap bilangan X yang bernilai positif, maka otomatis A-nya bernilai lebih besar atau sama dengan 0. Kalau A-nya lebih besar atau sama dengan 0, berarti A-nya bisa dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai positif tak hingga. Dan jika bilangan negatif X-nya, untuk setiap A-nya dia bernilai lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0, angka berapa saja sih? Dimulai dari negatif 1, negatif 2, dan seterusnya sampai negatif tak hingga. Bagian yang kedua, yaitu mengenai sifat-sifat nilai mutlak. Sifat-sifat yang ada pada nilai mutlak dapat digunakan atau diterapkan untuk menyelesaikan berbagai bentuk jenis soal ataupun permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya berbentuk soal cerita. Berikut ada beberapa pembagian sifat-sifat nilai mutlak. Perhatikan yang bagian A. Untuk A, elemen atau anggota bilangan real, X elemen atau anggota bilangan real, dan A-nya lebih besar atau sama dengan 0, maka berlaku sifat sebagai berikut. Yang pertama, nilai mutlak X lebih kecil dari A, ekivalen dengan negatif A lebih kecil dari X, X-nya lebih kecil dari A. Yang kedua, nilai mutlak X lebih kecil atau sama dengan A, ekivalen dengan negatif A lebih kecil atau sama dengan X, X-nya lebih kecil atau sama dengan A. Yang ketiga, nilai mutlak X lebih besar dari A, ekivalen dengan X-nya lebih kecil dari negatif A atau X-nya lebih besar dari A. Dan yang keempat, nilai mutlak X lebih besar atau sama dengan A, ekivalen dengan X-nya lebih kecil atau sama dengan negatif A atau X-nya lebih besar atau sama dengan A. Supaya lebih memahami penerapan sifat-sifat ini, kita perhatikan contoh soal berikut. Example, nilai mutlak N lebih besar atau sama dengan 7. Perhatikan dari A dan X-nya, apakah sudah elemen atau anggota bilangan real, dan A-nya harus lebih besar atau sama dengan 0. Jika sudah, maka langkah selanjutnya, kamu bisa memperhatikan tanda ketaksamaannya. Kalau diperhatikan dari contoh soal, tanda ketaksamaannya adalah lebih besar atau sama dengan. Maka, kita bisa menggunakan sifat A.4. Diperoleh nilai mutlak N lebih besar atau sama dengan 7. Ekivalen dengan, berarti bisa kita ganti dari sifatnya tadi yang X dan A, sekarang kita ganti X-nya dengan N dan A-nya dengan 7. Maka diperoleh ekivalen dengan N lebih kecil atau sama dengan negatif 7 atau N-nya lebih besar atau sama dengan 7. Sifat yang B, untuk X elemen atau anggota bilangan real berlaku. Nilai mutlak X sama dengan akar dari X pangkat 2. Supaya lebih paham, perhatikan contoh soal berikut. Example, negatif 3 pangkat 2 sama dengan 9. Apakah berlaku bentuk soal ini untuk sifat yang bagian B? Kita coba terapkan, masukkan masing-masing angkanya yang sudah diketahui. Negatif 3 pangkat 2 sama dengan 9. Ekivalen dengan nilai mutlak negatif 3 sama dengan akar dari negatif 3 pangkat 2.
Sekarang operasi tukar masing-masing ruas kiri dan yang ruas kanan. Kita operasi tukar dulu yang ruas kiri. Nilai mutlak negatif 3 adalah hasilnya 3. Ingat seperti pengertian awal tadi, apapun yang ada dalam tanda nilai mutlak, yaitu hasilnya selalu bernilai positif. Makanya diperoleh di sini positif 3. Sama dengan akar dari negatif 3 pangkat 2, itu maksudnya adalah negatif 3 dikali negatif 3. Negatif dikali negatif positif, 3 dikali 3, 9. Dapatlah akar 9. Ekivalen dengan 3 sama dengan akar 9. Untuk akar 9, itu adalah hasil perkalian dari 3 dikali 3. Makanya, untuk hasil akhirnya, diperoleh lain sebelah kiri bernilai 3 dan di sebelah kanan bernilai 3. Berarti berlaku untuk soal ini dapat diselesaikan menggunakan sifat yang B. Sifat yang bagian C, untuk X dan Y adalah elemen atau anggota bilangan real. Berlaku sifat sebagai berikut. Yang pertama, nilai mutlak X dikali Y sama dengan nilai mutlak X dikali dengan nilai mutlak Y. Yang kedua, nilai mutlak X dibagi Y sama dengan nilai mutlak X dibagi dengan nilai mutlak Y. Dengan Y-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti boleh angka yang lainnya. Yang ketiga, nilai mutlak X ditambah Y lebih kecil dari. Di dalam nilai mutlak ada nilai mutlak X ditambah dengan nilai mutlak Y. Kemudian yang keempat, nilai mutlak X dikurang Y lebih besar dari. Di dalam nilai mutlak ada nilai mutlak X dikurang dengan nilai mutlak Y. Supaya lebih paham, perhatikan contoh soal berikut. Example, nilai mutlak negatif 7 ditambah 9 lebih kecil dari. Di dalam tanda nilai mutlak ada nilai mutlak negatif 5 ditambah nilai mutlak 3. Jika diperhatikan dari contoh soal ini, yang paling mendekati adalah sifat yang C.3 karena ada tanda kesaksamaannya dan juga bentuk tanda nilai mutlaknya sama. Perhatikan cara penyelesaiannya. Untuk nilai mutlak negatif 7 ditambah 9 lebih kecil dari. Di dalam tanda nilai mutlak ada nilai mutlak negatif 5 ditambah nilai mutlak 3. Operasi hitungkan dulu yang sebelah kiri, baru nanti yang sebelah kanan. Ekivalen dengan negatif 7 ditambah 9 itu adalah hasilnya 2. Dapatnya di sebelah kiri bernilai nilai mutlak 2. Lebih kecil dari, karena perhatikan, di dalam tanda nilai mutlak, ada tanda nilai mutlak lagi. Artinya apa? Masing-masing kita cari dulu. Untuk nilai mutlak negatif 5, itu adalah hasilnya 5. Untuk nilai mutlak 3, itu adalah hasilnya 3. Diperolehlah nilai mutlak 5 ditambah 3. Untuk 5 ditambah 3 adalah hasilnya 8. Ekivalen dengan nilai mutlak 2 itu adalah 2, makanya diperoleh di sini 2 lebih kecil dari nilai mutlak 8. Dan yang terakhir, untuk 2 lebih kecil dari nilai mutlak 8 adalah 8. Berarti berlaku sifat yang C.3 untuk menyelesaikan soal ini. Bagian D, untuk X dan Y, elemen atau anggota bilangan real, dia berlaku nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak Y, ekivalen dengan X pangkat 2 sama dengan Y pangkat 2. Supaya lebih paham, perhatikan contoh soal berikut. Misal diberikan nilai mutlak negatif 6 sama dengan nilai mutlak 6. Apakah sama hasil akhirnya nanti? Kita coba terapkan ke dalam sifat yang D. Maka diperoleh nilai mutlak negatif 6 sama dengan nilai mutlak 6 ekivalen dengan negatif 6 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2. Sekarang operasi hitungkan masing-masing sebelah kiri dan kanannya. Untuk yang sebelah kiri, negatif 6 pangkat 2 itu artinya negatif 6 dikali negatif 6. Hasilnya adalah 36. Kemudian di sebelah kanan, 6 pangkat 2 itu artinya 6 dikali 6, hasilnya 36. Karena di sebelah kiri hasilnya 36 dan di sebelah kanan juga sama 36, maka berlaku soal ini dapat diselesaikan menggunakan sifat yang bagian D. Untuk yang bagian E, setiap X dan Y itu adalah elemen atau anggota bilangan real, maka berlaku aturan berikut. Yang pertama, nilai mutlak X lebih kecil dari nilai mutlak Y, ekivalen dengan X dikurang Y dikali dengan X ditambah Y, lebih kecil dari 0. Yang kedua, nilai mutlak X lebih besar dari nilai mutlak Y, ekivalen dengan X dikurang Y
dikali dengan X ditambah Y lebih besar dari 0. Supaya lebih paham, perhatikan contoh soal. Nilai mutlak 5 lebih besar dari nilai mutlak negatif 2. Kalau diperhatikan, bentuk contoh soal ini yang lebih mendekati adalah E titik yang kedua. Maka kita bisa langsung masukkan masing-masing nilainya ke bentuk sifat yang E titik 2. Diperoleh nilai mutlak 5 lebih besar dari nilai mutlak negatif 2. Ekivalen dengan, perhatikan X dan Y-nya, jangan sampai salah memasukkan nilainya. Kalau ekivalennya tadi, X dikurang Y dikali dengan X ditambah Y lebih besar dari 0, maka sekarang diperoleh ekivalen dengan 5 dikurang negatif 2 dikali dengan 5 ditambah negatif 2 lebih besar dari 0. Ekivalen dengan, selesaikan dulu yang masing-masing dalam tanda kurungnya. Perhatikan yang pertama, 5, di sini ada 2 buah tanda negatif, maka ini bisa langsung kita kalikan, negatif dikali negatif positif. 2-nya tetap, maka diperoleh dalam kurung yang pertama itu adalah 5 ditambah 2 dikali dengan, kemudian di sini juga ada 2 buah tanda, 5-nya tetap, positif dikali negatif hasilnya negatif, dan 2-nya turun, tetap. Diperoleh di sini untuk yang dalam kurung yang kedua itu 5 dikurang 2, lebih besar dari 0. Sekarang operasi hitungkan masing-masing yang ada dalam tanda kurungnya. Ekivalen dengan 5 ditambah 2 hasilnya 7 dikali dengan 5 dikurang 2 hasilnya 3 lebih besar dari 0. Ekivalen dengan sekarang kalikan 7 dikali 3 hasilnya 21 lebih besar dari 0. Berarti untuk bentuk soal ini dapat diselesaikan menggunakan sifat yang E. Kita masuk bagian yang B, yaitu persamaan nilai mutlak. Jika kita berbicara mengenai persamaan, berarti kita akan menemukan suatu bentuk atau permasalahan yang mengandung unsur tanda kesamaan. Tanda kesamaan yaitu berupa tanda sama dengan. Kita masuk bagian yang pertama, pembagiannya yaitu mengenai pengertian persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak itu adalah persamaan yang memuat tanda nilai mutlak itu sendiri. Yang kedua, menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Untuk menentukan penyelesaian atau nilai pengganti suatu variabel tertentu, kita bisa menerapkan sifat-sifat sebelumnya yang sudah dijelaskan dari A sampai E, tergantung dari apa yang diketahui dan ditanyakan nanti dari soalnya. Supaya lebih paham, perhatikan example atau contoh berikut. A. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak. 2 ditambah nilai mutlak X ditambah 7 sama dengan 6. B. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan. Nilai mutlak X ditambah 2 sama dengan nilai mutlak 6 dikurang X. Kita masuk ke cara penyelesaian. Perhatikan bagian yang A tadi. Pertanyaannya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak. 2 ditambah nilai mutlak X ditambah 7 sama dengan 6. Jika yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian, artinya kita mencari nilai pengganti variabel X-nya. Himpunan berarti kemungkinan bisa lebih dari 1. Sekarang perhatikan dulu bentuk soalnya. Jika diperhatikan bentuk soal seperti ini, tidak bisa langsung kita masukkan antara sifat A sampai E tadi. Jadi mesti kita sederhanakan dulu. Perhatikan ruas kiri dan ruas kanan. Masing-masing ruas ada yang memuat bilangan bulat. Jadi bisa kita satukan sama-sama bilangan bulat dengan cara, perhatikan yang di sebelah kiri itu ada bilangan bulat 2. Berarti kita bisa satukan dengan 6. Caranya sebelah kiri kurangkan dengan 2, sebelah kanan juga kurangkan dengan 2. Diperoleh ekivalen dengan 2 dikurang 2 nilainya 0. Jadi sisa yang di sebelah kiri nilai mutlak X ditambah 7 sama dengan sebelah kanan 6 dikurang 2 itu hasilnya 4. Jadi kita memperoleh bentuk sederhana yaitu nilai mutlak X ditambah 7 sama dengan 4. Jika diperhatikan dari sifat A sampai E tadi, yang paling mendekati adalah sifat A titik 4, yaitu
nilai mutlak X lebih besar atau sama dengan A, ekivalen dengan X lebih kecil atau sama dengan negatif A, atau X lebih besar atau sama dengan A. Maka diperoleh. Berarti untuk bilangan bulatnya ada yang bernilai negatif yang di sebelah kirinya, sebelah kanannya itu bernilai positif. Nah, sekarang lihat kita pisah satu persatu. Untuk yang pertama, untuk nilai mutlak X ditambah 7 sama dengan negatif 4. Kita operasi hitungkan dulu yang ini. Sekarang keluarkan ekivalen dengan, keluarkan dari tanda nilai mutlaknya, jadi sisanya X ditambah 7 sama dengan negatif 4. Karena tujuannya tadi kita mencari himpunan penyelesaian, yaitu nilai pengganti untuk variabel X-nya, jadi supaya 7-nya habis, kita kurangkan sebelah kiri dengan 7 dan sebelah kanan dengan 7 juga. Maka diperoleh ekivalen dengan X ditambah 7 dikurang 7 sama dengan negatif 4 dikurang 7. Ekivalen dengan operasi hitungkan 7 dikurang 7 nilainya 0, sisanya berarti sebelah kiri X, dan yang sebelah kanan negatif 4 dikurang 7, dapatlah hasilnya negatif 11. Dapat X yang pertama, yaitu bernilai negatif 11. Sekarang kita mencari yang bernilai positif lagi untuk bilangan bulatnya yang angka 4. Oke, perhatikan lagi di sebelah kanan ini. Nilai mutlak X ditambah 7 sama dengan 4. Sama seperti tadi, keluarkan dari dalam nilai mutlaknya, sisanya X ditambah 7 sama dengan 4. Ekivalen dengan, kita mencari himpunan penyelesaian. Nilai pengganti X-nya, berarti supaya 7-nya habis bagaimana? Sebelah kiri kurang 7, sebelah kanan juga kurang 7. Diperoleh, ekivalen dengan X ditambah 7 dikurang 7 sama dengan 4 dikurang 7. Ekivalen dengan, sekarang operasi hitungkan dulu yang sebelah kiri. 7 dikurang 7 nilainya 0, berarti sisa sebelah kiri adalah X, dan yang sebelah kanan 4 dikurang 7 hasilnya adalah negatif 3. Dapatlah X yang kedua, yaitu sama dengan negatif 3. Jadi, untuk himpunan penyelesaiannya adalah untuk setiap X berlaku, X sama dengan negatif 11 atau X sama dengan negatif 3. Untuk setiap X-nya adalah elemen atau anggota bilangan real. Oke, sekarang kita masuk ke cara penyelesaian bagian yang B. Tadi pertanyaannya adalah, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan. X ditambah nilai mutlak X ditambah 2 sama dengan nilai mutlak 6 dikurang X. Oke, jika diperhatikan dari sifat A sampai E, maka yang paling mendekati adalah sifat yang D. Diperoleh. Sifat yang D tadi apa? Nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak Y. Ekivalen dengan X pangkat 2 sama dengan Y pangkat 2. Sekarang kita masukkan nilai penggantinya masing-masing. Untuk nilai mutlak X, di dalam tanda nilai mutlaknya adalah nilai mutlak X ditambah 2 sama dengan untuk nilai mutlak Y itu adalah 6 dikurang X. Sekarang masing-masing masukkan ke dalam ekivalennya yang memuat pangkat 2. Berarti sekarang diperoleh X ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 6 dikurang X pangkat 2. Sekarang kita operasi hitungkan dengan cara X ditambah 2 pangkat 2 itu maksudnya X ditambah 2 dikali dengan X ditambah 2 sama dengan 6 dikurang X pangkat 2 itu maksudnya 6 dikurang X dikali dengan 6 dikurang X. Sekarang kita operasi hitungkan bentuk ini. Diperoleh yang sebelah kiri dulu. X dikali X dapatlah X pangkat 2. X dikali 2 dapat 2X. 2 dikali X dapat 2X. Dan 2 dikali 2 dapatlah 4. Selesai yang sebelah kiri, sekarang kita ke sebelah kanan. 6 dikali 6 dapatlah 36. 6 dikali negatif X dapat negatif 6X. Kemudian negatif X dikali 6 dapat negatif 6X. Dan yang terakhir, negatif X dikali negatif X dapat positif X pangkat 2. Setelah selesai kiri dan kanan dioperasi hitungkan, sekarang masing-masing operasi hitungkan lagi dengan yang sama temannya. Kita lihat yang sebelah kiri dulu. X pangkat 2 ada temannya tidak? Tidak ada. Langsung turun saja. Sekarang lihat 2X ada temannya. Ditambah dengan 2X. 2X ditambah 2X dapatlah 4X. Sisanya adalah positif 4. Tidak ada juga temannya. Jadi langsung turun. Sama dengan yang sebelah kanan lagi. 36 ada temannya tidak? Tidak ada. Langsung turun saja. Sekarang negatif 6X ada temannya yaitu negatif 6X. Negatif 6X dikurang 6X dapatlah hasilnya negatif 12X. Lalu ditambah X pangkat 2, ini tidak ada temannya juga, maka langsung turun saja. Sekarang,
Kita satukan semua dengan temannya, yang lebih mudah, satukanlah semuanya ke sebelah kiri. Jadi, berarti yang sebelah kanan semuanya harus bernilai 0. Supaya sebelah kanan bernilai 0 semua, maka yang di sebelah kanan kurangkanlah dengan angkanya yang sama. Yaitu 36 dikurang 36, negatif 12x ditambah 12x, lalu positif x pangkat 2 dikurang dengan x pangkat 2. Maka diperoleh sebelah kirinya juga sama. Jadinya x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 4 dikurang 36 ditambah 12x dikurang x pangkat 2 sama dengan 0. Ekivalen dengan di bagian bawahnya, sekarang kita operasi hitungkan yang sama temannya di sebelah kiri ini. X pangkat 2 ada temannya enggak? Ada. Negatif X pangkat 2. Jika dioperasi hitungkan nilainya habis atau 0. Sekarang sisa 4x ditambah 4 dikurang 36 ditambah 12x. Operasi hitungkan yang memuat variabel x. 4x ada temannya? Ada, yaitu ditambah 12x. Jika ditambah, berarti sisanya atau hasilnya adalah 16x. Kemudian 4, ada temannya juga, dikurang dengan 36, maka hasilnya diperoleh negatif 32. Nah, sekarang kita semakin dekat mencari himpunan penyelesaian, yaitu nilai pengganti variabel x-nya. Sekarang, supaya kita dapat nilai x-nya, negatif 32 ini habis, yaitu sebelah kiri ditambah 32, sebelah kanan juga ditambah 32. Negatif 32 ditambah 32, nilainya habis, makanya di bawahnya ini sisanya adalah 16x. Sama dengan, karena sebelah kiri tadi ditambah 32, sebelah kanan juga harus ditambah 32. Makanya sekarang ekivalen sisanya adalah 16x sama dengan 32. Nah, semakin dekat mencari nilai x, tapi ada angka 16 di depan variabel x-nya. Supaya 16 habis, kedua ruas sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama di depan variabel x-nya, yaitu sebelah kiri dibagi 16, sebelah kanan juga dibagi 16. 16 dibagi 16 sisanya 1, 1 dikali x dapatlah sisanya x yang di sebelah kiri. Kemudian sebelah kanan, 32 dibagi 16 dapatlah 2. Jadi, nilai x yang memenuhi persamaan tersebut adalah angka 2. Untuk menambah pemahamanmu mengenai materi yang telah disampaikan sebelumnya, perhatikan tugas mandiri berikut. Harap dikerjakan. Yang pertama, tunjukkan bahwa nilai mutlak 6 lebih besar dari nilai mutlak negatif 1. Yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 5 dikurang nilai mutlak X ditambah 13 sama dengan 9. Demikian yang dapat disampaikan. Selamat mengerjakan dan sampai bertemu kembali di materi selanjutnya.